Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat selalu untuk sahabat channel Lansia Sehat di seluruh Indonesia. Semoga hari ini Anda dalam keadaan baik, penuh energi, dan selalu diberkahi kesehatan yang melimpah. Saya doakan agar setiap langkah yang Anda ambil hari ini membawa kebaikan, kebahagiaan, dan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih sudah kembali hadir di channel Lansia Sehat, tempat kita belajar menjaga tubuh, pikiran, dan jiwa agar tetap bugar meski usia terus bertambah. Sahabat Lansia Sehat, izinkan saya membuka perbincangan hari ini dengan sebuah pertanyaan penting. Apakah Anda percaya bahwa semua buah itu selalu menyehatkan ginjal? Banyak orang, termasuk para lansia, beranggapan bahwa karena buah itu alami dan penuh vitamin, maka pasti aman dikonsumsi dalam jumlah banyak. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Selama lebih dari 30 tahun saya bekerja sebagai dokter spesialis ginjal. Saya sudah melihat begitu banyak pasien lansia yang harus menjalani cuci darah hanya karena salah memilih buah sehari-hari. Sungguh menyedihkan. Mereka yakin sudah hidup sehat, tetapi tanpa sadar justru mempercepat kerusakan ginjalnya sendiri. Setiap minggu saya menerima pasien baru yang datang dengan keluhan serupa. Mereka merasa tubuhnya lemas, tekanan darah naik turun, dan mulai bengkak di kaki. Setelah diperiksa, ternyata ginjal mereka bekerja jauh di bawah normal. Ketika saya tanya apa saja yang dimakan, sebagian besar menjawab dengan bangga bahwa mereka rutin makan buah setiap hari. Namun saat saya gali lebih dalam, jenis buahnya seringkali justru yang tinggi gula, tinggi kalium, atau mengandung zat yang memberatkan kerja ginjal. Dari sinilah saya semakin yakin bahwa edukasi soal buah bagi lansia itu sangat penting. Sahabat Lansia Sehat, saya ingin Anda tahu bahwa ginjal adalah organ yang luar biasa. Ia bekerja tanpa henti, 24 jam sehari, menyaring darah, membuang racun, dan menjaga keseimbangan cairan serta mineral di tubuh. Tapi ginjal juga sangat sensitif. Jika kita memberi asupan yang salah, terutama secara terus-menerus, ia bisa rusak perlahan tanpa gejala berarti. Ketika gejalanya mulai terasa, seringkali sudah terlambat. Itulah sebabnya banyak orang baru sadar pentingnya ginjal saat harus cuci darah. Padahal kerusakan itu bisa dicegah dengan pola makan yang benar sejak dini. Di video kali ini, saya akan mengajak Anda mengenali 3 buah lokal yang terbukti membantu menjaga ginjal tetap sehat, dan 3 buah lain yang diam-diam bisa merusaknya jika dikonsumsi sembarangan. Di akhir pembahasan nanti, saya juga akan membagikan satu rahasia penting yang selalu saya berikan kepada pasien-pasien saya. Rahasia sederhana, tapi mampu melindungi ginjal dari kerusakan permanen. Jadi, pastikan Anda mendengarkan sampai selesai. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin mengingatkan satu hal penting. Bila Anda berusia di atas 65 tahun, sering merasa cepat lelah, memiliki tekanan darah yang tidak stabil, atau pernah didiagnosis diabetes, maka informasi ini sangat penting untuk Anda. Karena satu pilihan kecil dalam kehidupan sehari-hari, termasuk memilih buah yang tepat, bisa menentukan apakah Anda akan tetap sehat menikmati masa tua bersama keluarga, atau harus bolak-balik rumah sakit bergantung pada mesin cuci darah. Sahabat Lansia Sehat, banyak orang mengira bahwa penyakit ginjal datang secara tiba-tiba. Padahal sebenarnya, kerusakan ginjal seringkali terjadi perlahan selama bertahun-tahun. Gaya hidup, pola makan, dan pilihan kecil yang kita buat setiap hari menjadi penentunya. Contohnya, ada pasien yang merasa dirinya sudah hidup sehat hanya karena rutin makan buah setiap pagi. Namun buah yang ia pilih ternyata tinggi gula dan dimakan dalam jumlah berlebihan. Lama-kelamaan, gula darahnya naik, pembuluh darah di ginjal rusak, dan akhirnya fungsi ginjal menurun drastis. Saya ingin sahabat lansia sehat tidak mengalami hal yang sama. Itu sebabnya, kita akan membahas buah-buahan ini satu persatu dengan cara yang mudah dipahami, lengkap dengan contoh nyata dari pengalaman saya sebagai dokter nefrolog. Anda akan melihat bahwa menjaga ginjal tidak selalu harus mahal atau rumit. Kadang, solusi terbaik justru ada di dapur atau di halaman rumah Anda sendiri. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya juga ingin mengajak Anda berpartisipasi aktif dalam komunitas lansia sehat ini. Silakan klik tombol subscribe di kanal ini sekarang juga agar Anda tidak ketinggalan informasi kesehatan terbaru. Jika Anda merasa pembahasan ini bermanfaat dan ingin hidup lebih sehat serta penuh energi, tulis angka 10 di kolom komentar sebagai tanda dukungan. Jika Anda memiliki pertanyaan khusus tentang kesehatan ginjal, tulis angka 1 disertai pertanyaan Anda. Saya akan membaca satu persatu dan berusaha menjawabnya agar kita bisa belajar bersama. Sahabat lansia sehat, banyak orang tidak menyadari bahwa pola konsumsi buah juga harus disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing.
Misalnya, seseorang yang memiliki kadar gula darah tinggi sebaiknya tidak terlalu sering mengonsumsi buah manis seperti anggur atau rambutan. Begitu juga dengan mereka yang memiliki fungsi ginjal menurun, perlu berhati-hati terhadap buah tinggi kalium seperti pisang. Sebaliknya, ada pula buah-buahan yang sangat bersahabat dengan ginjal, seperti jambu air, apel, dan pepaya. Ketiganya bukan hanya aman, tetapi juga membantu membersihkan sisa racun dari dalam tubuh secara alami. Mari kita bayangkan tubuh kita seperti rumah. Ginjal adalah filter airnya. Jika filter itu tersumbat, air menjadi keruh dan rumah pun kotor. Tapi bila filter itu bersih, air yang mengalir akan jernih dan menyehatkan. Buah-buahan tertentu membantu menjaga filter ini tetap bersih, sementara buah lain justru menyumbatnya. Disinilah pentingnya memilih dengan bijak. Kisah seperti ini bukan 1-2 kali terjadi. Saya melihatnya berulang kali pada banyak pasien lansia di berbagai daerah. Pola yang sama, kesalahan yang sama, dan akibat yang sama. Itulah mengapa saya ingin berbagi pengalaman ini agar sahabat lansia sehat tidak mengulang kesalahan yang sama. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membahas secara rinci buah-buahan yang menyehatkan dan yang membahayakan ginjal. Kita akan pelajari kandungannya, cara konsumsinya, dan bukti nyatanya dari kehidupan sehari-hari. Saya harap Anda mendengarkan dengan saksama, karena setiap informasi yang Anda pahami hari ini bisa menjadi penyelamat ginjal Anda di masa depan. Ingat pesan saya, belum terlambat untuk memulai perubahan. Ginjal Anda masih bisa pulih jika Anda memberikan kesempatan. Mulailah dari kebiasaan kecil seperti memilih buah yang tepat. Dan di akhir video nanti, saya akan ungkap satu rahasia sederhana yang bisa menjaga ginjal Anda tetap kuat sampai usia lanjut. Sahabat lansia sehat, mari kita jalani perjalanan ini bersama. Perjalanan untuk memahami tubuh sendiri, menghargai setiap fungsi organ yang Tuhan titipkan, dan menjaga kesehatan agar kita bisa terus beribadah, berkumpul dengan keluarga, dan menikmati masa tua tanpa rasa sakit. Sekarang, mari kita mulai dari buah pertama yang menjadi sahabat sejati ginjal, buah lokal yang sering tumbuh di halaman rumah, murah, segar, tetapi sering diremehkan manfaatnya. Buah itu adalah jambu air. Mari kita pelajari mengapa buah ini bisa menjadi penyelamat bagi jutaan ginjal di seluruh Indonesia. Sahabat lansia sehat, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Tadi saya sudah menyebut bahwa jambu air adalah salah satu buah lokal yang sering tumbuh di halaman rumah, murah, mudah didapat, tetapi memiliki kekuatan luar biasa untuk menjaga kesehatan ginjal. Banyak orang tidak menyadari betapa berharganya buah sederhana ini. Padahal, kandungan airnya yang tinggi, vitamin C yang melimpah, serta rendah kalori membuat jambu air menjadi pilihan terbaik bagi tubuh, terutama bagi lansia yang perlu menjaga keseimbangan cairan dan fungsi filtrasi ginjal. Coba kita perhatikan, sahabat, ginjal bekerja seperti penyaring air di rumah. Tugasnya membersihkan darah dari zat-zat berlebih dan racun yang harus dibuang lewat urin. Jika tubuh kekurangan cairan atau terlalu banyak mengonsumsi makanan yang tinggi garam dan gula, maka penyaring itu akan tersumbat. Akibatnya, ginjal menjadi bekerja lebih berat, tekanan darah meningkat, dan lama-kelamaan dapat timbul batu ginjal. Nah, disinilah peran jambu air menjadi sangat penting. Kandungan air di dalam jambu air membantu memperlancar proses buang air kecil. Saat urin lancar, sisa garam dan zat berlebih dalam tubuh bisa keluar dengan mudah. Ini membuat ginjal bekerja lebih ringan dan tidak menumpuk racun. Selain itu, vitamin C di dalamnya juga berperan sebagai antioksidan alami yang mampu mencegah peradangan di jaringan ginjal. Tidak hanya itu, kandungan seratnya juga membantu menstabilkan kadar gula darah, sesuatu yang sangat penting bagi para lansia yang memiliki risiko diabetes. Sahabat lansia sehat, saya masih ingat dengan jelas kisah salah satu pasien saya, Ibu Ratna, seorang ibu berusia 62 tahun dari Bogor. Beliau sering datang ke klinik dengan keluhan kencing tidak lancar, pinggang terasa berat, dan sering lemas. Setelah saya lakukan pemeriksaan, ternyata ginjal beliau mulai menunjukkan tanda penurunan fungsi. Ketika saya tanya apa yang beliau konsumsi setiap hari, jawabannya sederhana, "Saya makan buah setiap hari, Dok." Tapi setelah saya gali lebih dalam, ternyata buah yang dimaksud adalah pisang dan rambutan dalam jumlah banyak. Saya kemudian menjelaskan bahwa bagi orang yang fungsi ginjalnya mulai menurun, pisang dan rambutan justru bisa memperparah kondisi. Saya menyarankan beliau mengganti buah-buahan itu dengan jambu air segar. Tidak perlu dicampur garam, tidak perlu cabai atau bumbu manis. Cukup dimakan langsung setelah makan siang atau sore hari. 2 bulan kemudian, ketika beliau datang untuk pemeriksaan ulang,
hasilnya sangat menggembirakan. Keluhan berkurang drastis, tekanan darah stabil, dan hasil tes urin menunjukkan perbaikan. Sejak saat itu, Ibu Ratna selalu berkata kepada saya, "Dok, ternyata obat saya ada di halaman rumah sendiri." Itu bukan satu-satunya kisah yang saya temui. Banyak pasien lain yang menunjukkan hasil serupa setelah rutin mengonsumsi jambu air dalam porsi wajar. Hal yang paling menarik, efeknya bukan hanya terasa pada ginjal, tetapi juga pada keseluruhan metabolisme tubuh. Mereka merasa lebih segar, tidur lebih nyenyak, dan buang air kecil menjadi lebih teratur. Ini membuktikan bahwa langkah kecil seperti memilih buah yang tepat bisa membawa perubahan besar bagi kesehatan lansia. Sahabat lansia sehat, cara mengonsumsi jambu air juga tidak boleh sembarangan. Banyak yang keliru dengan menambahkan garam atau sambal agar terasa lebih nikmat. Padahal, tambahan seperti itu bisa mengurangi manfaat bahkan menimbulkan masalah baru. Garam berlebihan akan menahan cairan di tubuh dan membebani kerja ginjal. Sementara cabai dan bumbu manis dapat meningkatkan asam urat dan kadar gula darah. Karena itu, cara terbaik adalah makan jambu air apa adanya, segar, tanpa campuran apapun. Pilih jambu air yang matang alami, bukan yang terlalu keras atau masih hijau. Warna merah muda atau merah tua menandakan kandungan air dan vitaminnya sudah optimal. Makan 1 atau 2 buah setiap hari, terutama setelah makan siang, agar pencernaan dan penyerapan zat gizinya berjalan seimbang. Jangan makan saat perut kosong, karena bisa menyebabkan asam lambung naik pada sebagian orang yang sensitif. Selain menjaga ginjal, jambu air juga membantu mengontrol berat badan. Karena rendah kalori dan tinggi air, buah ini memberi rasa kenyang lebih lama tanpa membuat kadar gula melonjak. Ini sangat baik bagi lansia yang sedang menjaga berat badan ideal untuk menghindari tekanan darah tinggi dan diabetes. Dengan kata lain, 1 buah kecil ini bisa memberi perlindungan berlapis, melindungi ginjal, menjaga jantung, dan membantu pencernaan. Mari kita renungkan sejenak. Sahabat, kadang kita terlalu fokus mencari makanan sehat yang mahal, padahal solusi terbaik ada di depan mata. Di pasar tradisional, di halaman rumah, bahkan di kebun tetangga, ada sumber nutrisi luar biasa yang sering terabaikan. Jambu air adalah contoh nyata bahwa alam Indonesia telah menyediakan banyak hal yang kita butuhkan untuk menjaga tubuh tetap kuat hingga usia lanjut. Kalimat yang perlu sahabat ingat hari ini sederhana saja. Jambu air segar lebih baik daripada obat mahal. Kalimat ini bukan sekadar ungkapan, melainkan hasil dari pengalaman bertahun-tahun menangani pasien ginjal di berbagai daerah. Saya telah melihat banyak orang yang kehidupannya berubah setelah mengubah kebiasaan kecil seperti ini. Bila Anda mulai menerapkan kebiasaan sehat dari sekarang, bukan tidak mungkin Anda bisa menghindari risiko besar di masa depan. Jangan tunggu sampai ginjal memberi sinyal bahaya seperti bengkak di kaki, mual berkepanjangan, atau tekanan darah yang sulit dikontrol. Saat itu terjadi, artinya filter tubuh Anda sudah lelah. Mulailah lebih awal, sebelum terlambat. Sahabat lansia sehat, saya ingin Anda melakukan satu hal sederhana besok pagi. Setelah sarapan atau makan siang, ambil 1 jambu air yang matang. Cuci bersih, lalu makan perlahan sambil menikmati kesegarannya. Rasakan airnya yang lembut membasahi tenggorokan dan bayangkan bagaimana setiap tegukan itu membantu ginjal Anda bekerja lebih ringan. Lakukan ini setiap hari selama 2 minggu, dan perhatikan perubahan tubuh Anda. Anda akan merasa lebih segar, buang air kecil menjadi lebih lancar, dan tubuh terasa ringan. Kebiasaan sederhana ini adalah awal dari perjalanan besar menjaga kesehatan ginjal. Jadi, mulai hari ini, mari kita jadikan jambu air sebagai sahabat baru dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk Anda yang sudah mempraktikkan atau ingin mencoba, tulis angka 1 di kolom komentar sebagai tanda bahwa Anda siap menjaga ginjal dengan langkah sederhana ini. Saya ingin tahu siapa saja di antara sahabat lansia sehat yang benar-benar mendengarkan, memahami, dan siap memulai perubahan kecil yang berdampak besar. Sekarang, setelah kita memahami manfaat luar biasa dari jambu air, kita akan melanjutkan ke buah berikutnya yang juga sangat bersahabat dengan ginjal, yaitu apel. Buah yang sederhana, mudah ditemukan, tetapi sering diremehkan manfaatnya. Jangan lewatkan penjelasan berikutnya, karena apel bisa menjadi kunci penting dalam menjaga tekanan darah dan melindungi ginjal dari kerusakan halus yang sering tidak kita sadari. Mari kita lanjutkan pembahasan di bagian selanjutnya. Sahabat lansia sehat, sekarang kita lanjutkan ke buah kedua yang menjadi sahabat sejati bagi ginjal, yaitu apel. Siapa yang tidak mengenal buah ini? Apel bisa ditemukan hampir di semua pasar di Indonesia, baik yang berwarna merah, hijau,
maupun kuning. Bentuknya sederhana, rasanya manis sedikit asam, dan mudah dikonsumsi. Tetapi di balik kesederhanaannya, apel menyimpan manfaat besar bagi kesehatan tubuh, terutama bagi para lansia yang ingin menjaga tekanan darah tetap stabil dan melindungi ginjal dari kerusakan perlahan. Apel mengandung serat larut air yang disebut pektin. Pektin inilah yang bekerja seperti sapu halus di dalam tubuh kita. Ia membantu menyerap kolesterol jahat, racun, dan sisa metabolisme yang tidak dibutuhkan. Zat-zat ini kemudian dikeluarkan melalui sistem pencernaan, sehingga ginjal tidak perlu bekerja terlalu keras. Ibarat rumah, apel membantu membersihkan ruangan sebelum kotoran menumpuk dan menyumbat saluran air. Dengan begitu, beban kerja ginjal menjadi lebih ringan dan risiko gangguan fungsi ginjal bisa ditekan secara alami. Selain itu, apel juga mengandung kalium dalam kadar sedang. Kalium dibutuhkan tubuh untuk menjaga detak jantung dan tekanan darah tetap seimbang. Namun bagi penderita gangguan ginjal, terlalu banyak kalium bisa berbahaya. Karena itu, apel menjadi pilihan ideal karena kandungan kaliumnya tidak terlalu tinggi, cukup untuk menjaga keseimbangan tanpa menimbulkan kelebihan. Inilah salah satu alasan mengapa apel sering direkomendasikan oleh dokter kepada pasien ginjal dan hipertensi. Saya masih ingat seorang pasien saya, namanya Pak Agus, berusia 70 tahun dari Jakarta. Beliau datang ke klinik dengan keluhan pusing, mudah lelah, dan tekanan darah naik turun. Setelah pemeriksaan, ternyata ginjal beliau masih cukup baik, tetapi pembuluh darahnya mulai menebal karena tekanan darah yang sering tidak stabil. Saya menyarankan agar beliau rutin makan 1 apel setiap hari, disertai dengan pengurangan garam dan minum air sesuai kebutuhan. Beliau mengikuti saran itu dengan disiplin. Beberapa bulan kemudian, saat kontrol ulang, hasilnya sangat menggembirakan. Tekanan darahnya stabil, kadar kolesterolnya menurun, dan fungsi ginjalnya justru meningkat. Saat itu beliau berkata dengan senyum lebar, "Ternyata obat saya ada di pasar, bukan di apotek." Ucapannya sederhana, tetapi penuh makna. Karena kadang kita terlalu bergantung pada obat-obatan, padahal alam sudah menyediakan banyak solusi sehat yang murah dan mudah dijangkau. Sahabat lansia sehat, cara terbaik mengonsumsi apel juga perlu diperhatikan agar manfaatnya maksimal. Pilih apel yang segar dan tidak layu. Ukuran sedang sudah cukup. Makan 1 buah setiap hari, sebaiknya di antara waktu makan, misalnya antara sarapan dan makan siang, atau di sore hari saat perut tidak terlalu kenyang. Waktu ini paling ideal karena penyerapan serat dan vitamin akan berjalan optimal. Banyak orang memiliki kebiasaan mengupas kulit apel sebelum dimakan. Padahal, sebagian besar nutrisi penting justru ada di bagian kulitnya. Disitulah terkandung antioksidan, serat, dan vitamin yang bermanfaat. Karena itu, sebaiknya cuci apel dengan air mengalir, gosok lembut hingga bersih, lalu makan bersama kulitnya. Hindari menambahkan gula, madu, atau karamel, karena itu justru menambah beban pada ginjal, terutama bagi yang memiliki kadar gula darah tinggi. Apel juga sangat cocok untuk penderita diabetes ringan. Indeks glikemiknya rendah, artinya apel tidak menyebabkan lonjakan gula darah secara tiba-tiba. Kandungan seratnya membantu memperlambat penyerapan gula, sehingga kadar gula darah tetap stabil. Ini penting bagi lansia, karena gula darah yang naik turun tidak hanya merusak pembuluh darah, tetapi juga mempercepat penurunan fungsi ginjal. Satu hal menarik tentang apel adalah efeknya terhadap sistem kekebalan tubuh. Kandungan vitamin C-nya membantu memperkuat daya tahan, sementara antioksidan flavonoid di dalamnya mampu melindungi sel-sel ginjal dari kerusakan akibat radikal bebas. Bayangkan ginjal Anda seperti mesin yang bekerja setiap detik. Jika mesin itu diberi bahan bakar bersih dan pelumas alami seperti apel, maka ia akan bertahan lebih lama dan bekerja lebih efisien. Ada banyak jenis apel di pasaran, mulai dari apel Malang yang renyah, apel Fuji yang manis, hingga apel hijau yang segar. Mana yang terbaik untuk ginjal? Semua jenis apel pada dasarnya baik, asal dikonsumsi dalam porsi wajar. Namun bagi lansia yang memiliki masalah lambung, apel merah atau Fuji lebih disarankan karena rasanya lebih manis dan asamnya ringan. Sahabat lansia sehat, manfaat apel tidak hanya berhenti di ginjal. Buah ini juga menenangkan sistem saraf, membantu tidur lebih nyenyak, dan menjaga daya ingat tetap tajam. Kandungan antioksidannya membantu melawan peradangan di otak yang sering menyebabkan pikun pada usia lanjut. Karena itu, rutin makan apel bukan hanya menjaga ginjal, tetapi juga melindungi otak dan jantung secara bersamaan. Mari kita simpulkan bagian ini dengan kalimat sederhana yang mudah diingat. 1 apel sehari membuat ginjal lebih kuat.
Ini bukan sekadar pepatah lama, melainkan kebenaran ilmiah yang sudah terbukti. Banyak penelitian menunjukkan bahwa konsumsi apel secara rutin mampu menurunkan risiko gagal ginjal dan menjaga keseimbangan tekanan darah. Untuk sahabat lansia sehat yang sudah menonton sampai bagian ini, saya ingin tahu siapa saja yang sepakat bahwa solusi sederhana bisa menyelamatkan kesehatan kita. Tulis angka 2 di kolom komentar sebagai tanda bahwa Anda setuju. Tulisan kecil Anda akan menjadi semangat bagi banyak orang lain yang sedang berjuang menjaga kesehatannya. Setelah membahas jambu air dan apel sebagai dua buah yang bersahabat dengan ginjal, kita akan lanjut ke buah ketiga yang tak kalah penting, yaitu pepaya. Buah ini mudah tumbuh di mana saja, murah, dan sering ada di dapur setiap keluarga Indonesia. Namun di balik kesederhanaannya, pepaya menyimpan manfaat besar bagi pencernaan dan secara tidak langsung menjaga kesehatan ginjal. Dalam bagian selanjutnya, kita akan membahas bagaimana pepaya membantu tubuh membuang racun, melancarkan metabolisme, dan melindungi ginjal dari beban berlebih. Jadi, tetap bersama saya di channel Lansia Sehat, karena pengetahuan kecil yang Anda pelajari hari ini bisa menjadi pelindung besar bagi kesehatan Anda di masa depan. Sahabat Lansia Sehat, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan ke buah ketiga yang menjadi sahabat sejati bagi ginjal, yaitu pepaya. Buah yang satu ini sangat akrab dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Ia tumbuh di kebun, di pekarangan, bahkan sering terlihat di halaman rumah tanpa harus ditanam dengan perawatan khusus. Pepaya memang termasuk buah tropis yang mudah beradaptasi. Namun di balik kesederhanaannya, pepaya menyimpan manfaat luar biasa yang tidak hanya baik untuk pencernaan, tetapi juga berperan besar dalam menjaga kesehatan ginjal, terutama bagi para lansia yang mulai mengalami penurunan metabolisme tubuh. Sahabat lansia sehat, kita semua tahu bahwa seiring bertambahnya usia, sistem pencernaan mulai melambat. Banyak lansia mengeluh perut terasa penuh, kembung, atau susah buang air besar. Masalah-masalah kecil seperti ini bila dibiarkan akan berdampak buruk bagi ginjal. Mengapa demikian? Karena ketika pencernaan terganggu, sisa metabolisme menumpuk di usus dan menghasilkan zat beracun. Zat ini kemudian diserap kembali oleh tubuh dan akhirnya menambah beban kerja ginjal. Ginjal yang seharusnya bekerja menyaring darah kini harus bekerja lebih keras untuk membuang racun yang seharusnya sudah keluar lewat pencernaan. Nah, disinilah pepaya berperan sebagai penyelamat. Pepaya kaya akan serat dan mengandung enzim alami bernama papain. Enzim ini membantu memecah protein dan mempercepat proses pencernaan. Ketika pencernaan lancar, beban ginjal otomatis berkurang karena racun tidak menumpuk di dalam tubuh. Selain itu, pepaya juga mengandung vitamin C, vitamin A, dan berbagai mineral yang berfungsi melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Saya masih ingat salah satu pasien saya, Ibu Rina, berusia 63 tahun dari Yogyakarta. Beliau datang dengan keluhan lambung terasa tidak enak, sering mual, dan daya tahan tubuhnya menurun. Setelah pemeriksaan, ternyata fungsi ginjalnya masih cukup baik, tetapi sistem pencernaannya tidak lancar. Saya kemudian menyarankan agar beliau makan pepaya matang setiap hari, terutama di pagi hari sebelum sarapan. Tujuannya agar enzim papain bisa bekerja maksimal dalam membantu proses pencernaan sejak awal hari. 6 bulan kemudian, Ibu Rina datang lagi untuk kontrol. Wajahnya tampak segar, kulitnya cerah, dan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa fungsi ginjalnya tetap stabil. Bahkan, sistem pencernaannya membaik. Ia bercerita dengan semangat bahwa sekarang tubuhnya terasa lebih ringan, tidak mudah lelah, dan buang air besar lancar setiap pagi. Dari situlah beliau menyadari bahwa solusi untuk kesehatan tidak selalu berasal dari obat-obatan, tetapi dari pola makan yang benar. Sahabat lansia sehat, pepaya juga mengandung asam sitrat, yaitu senyawa alami yang mampu membantu mencegah pembentukan batu ginjal. Asam ini bekerja dengan cara melarutkan kelebihan kalsium dan asam urat yang bisa mengendap di saluran kemih. Bila dikonsumsi secara rutin dalam porsi wajar, pepaya membantu menjaga saluran kemih tetap bersih, sehingga ginjal dapat berfungsi dengan lebih baik. Cara mengonsumsi pepaya pun sederhana. Potong pepaya matang secukupnya, kira-kira sebesar kepalan tangan, dan makan di pagi hari sekitar setengah jam sebelum sarapan. Mengapa harus sebelum sarapan? Karena saat perut masih kosong, enzim papain bekerja paling efektif. Ia membantu mempersiapkan sistem pencernaan agar siap menerima makanan, sekaligus memperlancar buang air besar di pagi hari. Hindari menambahkan gula, susu kental manis, atau santan seperti yang sering dilakukan dalam es buah, karena tambahan itu justru menambah beban kerja ginjal dan hati.
Pepaya juga sangat baik dikonsumsi bagi lansia yang memiliki kadar kolesterol tinggi atau tekanan darah tidak stabil. Kandungan seratnya membantu mengikat kolesterol jahat dan mengeluarkannya dari tubuh melalui feses. Selain itu, vitamin C dan E dalam pepaya berfungsi melindungi dinding pembuluh darah agar tetap elastis. Pembuluh darah yang sehat berarti aliran darah ke ginjal tetap lancar, sehingga fungsi ginjal tetap terjaga. Selain untuk pencernaan dan ginjal, pepaya juga membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Vitamin dan antioksidannya membantu sel-sel imun bekerja lebih efisien melawan infeksi. Banyak lansia yang sering mudah terkena flu atau batuk karena daya tahan tubuh melemah. Dengan rutin mengonsumsi pepaya, tubuh menjadi lebih kuat melawan penyakit. Jadi, sekali lagi pepaya bukan sekadar buah pencuci mulut, tetapi juga pelindung alami bagi tubuh lansia. Mari kita ambil pelajaran sederhana dari pepaya. Ia tumbuh dengan mudah, tidak rewel, dan memberi manfaat besar bagi siapapun yang mau memanfaatkannya dengan bijak. Sama seperti tubuh kita. Bila dijaga dengan pola makan yang baik dan rutin diberi asupan alami seperti pepaya, maka tubuh akan bekerja lebih ringan, termasuk ginjal yang merupakan penyaring utama darah kita. Sahabat lansia sehat, banyak orang menganggap pepaya hanya buah untuk melancarkan buang air besar. Padahal manfaatnya jauh lebih luas. Ia membersihkan sistem pencernaan, membantu detoksifikasi tubuh, dan menjaga keseimbangan cairan. Tubuh yang bersih dari dalam akan membuat ginjal tidak kewalahan. Jika diibaratkan, pepaya adalah penjaga halaman depan, sementara ginjal adalah penjaga utama di belakang rumah. Keduanya saling membantu menjaga kebersihan sistem tubuh. Apakah sulit menemukan pepaya? Tentu tidak. Pepaya bisa ditemukan di mana saja, dari pasar tradisional hingga warung sayur di pinggir jalan. Harganya murah, terjangkau semua kalangan, dan tersedia sepanjang tahun. Tidak ada alasan untuk menunda memulai kebiasaan sehat ini. Bahkan, jika Anda memiliki halaman kecil di rumah, Anda bisa menanam satu pohon pepaya. Dalam beberapa bulan, Anda sudah bisa menikmati hasilnya tanpa biaya besar. Mari kita simpulkan manfaatnya agar mudah diingat. Pepaya membantu pencernaan, mengurangi racun, menyediakan vitamin dan mineral penting tanpa membebani ginjal. Airnya yang banyak membantu proses detoksifikasi tubuh secara alami. Dengan pepaya, Anda membantu tubuh menjaga keseimbangan dari dalam, sehingga ginjal tidak perlu bekerja berlebihan. Kalimat singkat yang perlu diingat adalah, pepaya tiap hari, pencernaan lancar, ginjal aman. Sebuah prinsip sederhana tapi sangat kuat. Banyak pasien saya yang menerapkan pola ini merasakan perubahan signifikan dalam waktu singkat. Mereka merasa lebih ringan, tidak mudah capek, tidur lebih nyenyak, dan hasil pemeriksaan ginjal mereka tetap stabil. Sahabat lansia sehat, jika Anda masih mengikuti pembahasan ini, tulis angka 3 di kolom komentar sebagai tanda bahwa Anda setuju pepaya sederhana bisa menjadi obat alami. Tulis juga pengalaman Anda jika pernah mencoba mengonsumsi pepaya setiap hari. Dengan saling berbagi pengalaman, kita bisa membangun komunitas lansia yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih bahagia. Kini, setelah kita memahami 3 buah sahabat ginjal yaitu jambu air, apel, dan pepaya, kita juga perlu mengenal sisi lainnya. Tidak semua buah itu aman. Ada beberapa buah yang justru bisa merusak ginjal bila dikonsumsi berlebihan, terutama bagi mereka yang sudah memiliki riwayat tekanan darah tinggi, diabetes, atau gangguan fungsi ginjal. Dalam bab berikutnya, kita akan membahas buah pertama yang diam-diam berbahaya bagi ginjal, yaitu anggur. Buah yang tampak mewah dan menyehatkan, tetapi bisa menjadi masalah besar bila tidak dikonsumsi dengan bijak. Mari kita lanjutkan pembahasan ini bersama di bab selanjutnya. Tetap di channel Lansia Sehat. Sahabat lansia sehat, kini kita memasuki bagian yang sangat penting dari pembahasan ini. Setelah sebelumnya kita mengenal 3 buah yang menjadi sahabat bagi ginjal, sekarang saatnya kita berbicara tentang buah-buahan yang tampak sehat, tetapi diam-diam bisa menjadi musuh bagi ginjal bila dikonsumsi secara berlebihan. Buah pertama yang perlu kita waspadai adalah anggur. Siapa yang tidak suka anggur? Buah kecil ini terlihat cantik, rasanya manis, segar, dan sering dianggap simbol kesehatan karena kandungan antioksidannya yang tinggi. Banyak orang percaya bahwa makan anggur setiap hari akan membuat tubuh awet muda dan kulit bersinar. Namun sahabat lansia sehat, tidak semua yang tampak menyehatkan itu benar-benar baik untuk tubuh, terutama bagi ginjal yang sudah mulai melemah karena faktor usia atau penyakit lain seperti diabetes dan tekanan darah tinggi. Anggur memang kaya akan vitamin C, polifenol, dan resveratrol, zat yang dikenal sebagai antioksidan kuat.
Tetapi, di balik kelebihannya, anggur menyimpan bahaya tersembunyi bagi ginjal karena kandungan gulanya yang sangat tinggi, terutama fruktosa. Fruktosa adalah jenis gula alami yang mudah meningkatkan kadar gula darah bila dikonsumsi berlebihan. Dan ketika gula darah sering melonjak, ginjal harus bekerja lebih keras untuk menyaring darah yang kental akibat kelebihan glukosa. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat merusak pembuluh darah halus di dalam ginjal dan memicu nefropati diabetik, salah satu penyebab utama gagal ginjal kronis pada lansia. Saya masih ingat seorang pasien bernama Pak Sento, berusia 62 tahun, seorang pedagang buah dari Medan. Beliau datang ke klinik dengan keluhan mudah lelah, sering haus, dan kencingnya sangat sering terutama di malam hari. Setelah pemeriksaan, kadar gula darahnya ternyata sangat tinggi dan fungsi ginjalnya mulai menurun. Ketika saya tanya, beliau mengatakan hampir setiap hari makan 1 kilogram anggur karena merasa buah itu menyehatkan dan merupakan makanan orang sukses. Beliau tidak tahu bahwa justru kebiasaan itu yang membuat kadar gula darahnya melonjak dan membebani ginjalnya. Saya menjelaskan bahwa anggur memang baik bila dikonsumsi dalam jumlah kecil dan tidak setiap hari. Setelah saya sarankan untuk berhenti makan anggur berlebihan dan menggantinya dengan apel serta jambu air, kondisinya perlahan membaik. Dalam 2 bulan, kadar gula darahnya menurun dan fungsi ginjalnya mulai stabil. Dari kasus ini, kita belajar bahwa yang menentukan sehat tidak hanya jenis makanan, tetapi juga porsi dan frekuensinya. Sahabat lansia sehat, mengapa anggur bisa begitu berisiko bagi ginjal? Pertama, karena kandungan gulanya tinggi, baik anggur merah maupun hijau. 1 tandan anggur bisa setara dengan segelas minuman manis penuh gula. Bayangkan jika setiap hari kita mengonsumsinya tanpa kontrol, maka gula darah akan naik, ginjal akan bekerja keras, dan akhirnya pembuluh darah di ginjal menjadi rusak. Kedua, gula darah yang tinggi membuat ginjal kehilangan kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan cairan tubuh. Akibatnya, seseorang bisa mengalami pembengkakan di kaki, tekanan darah meningkat, dan urin menjadi berbusa, tanda bahwa protein mulai bocor ke dalam urin. Selain itu, anggur juga mengandung kalium dalam kadar sedang hingga tinggi. Bagi orang dengan ginjal sehat, hal ini tidak menjadi masalah. Namun bagi mereka yang fungsi ginjalnya sudah menurun, kalium berlebih dapat menumpuk dalam darah dan menyebabkan gangguan irama jantung. Kondisi ini bisa berbahaya bila tidak segera dikontrol. Karena itu, sangat penting bagi para lansia untuk membatasi asupan buah yang tinggi gula dan kalium, termasuk anggur. Apakah berarti anggur sama sekali tidak boleh dimakan? Tidak juga. Bagi sahabat lansia sehat yang tidak memiliki diabetes atau gangguan ginjal, anggur masih boleh dikonsumsi dalam jumlah kecil. Kuncinya adalah kendali porsi. Jangan lebih dari 10 butir per hari, dan sebaiknya dimakan setelah makan utama, bukan saat perut kosong. Mengonsumsi anggur setelah makan akan membantu menstabilkan kadar gula darah karena lambung sudah terisi, sehingga penyerapan gula dari anggur tidak terlalu cepat. Namun, bagi sahabat lansia sehat yang sudah memiliki gangguan ginjal kronis, kadar gula darah tinggi, atau tekanan darah yang sulit dikendalikan, sebaiknya hindari anggur terlebih dahulu. Ada banyak buah lokal lain yang lebih aman dan bermanfaat. Ingat, menjaga ginjal bukan hanya tentang apa yang dimakan, tetapi juga tentang apa yang sebaiknya dihindari. Mari kita ambil pelajaran dari kisah Pak Sento. Kadang-kadang, sesuatu yang kita anggap sehat bisa menjadi racun bagi tubuh bila dikonsumsi tanpa pengetahuan yang benar. Anggur memang manis, tetapi jika berlebihan, ia bisa menjadi racun bagi ginjal. Hal ini bukan karena buahnya jahat, tetapi karena tubuh kita, terutama ginjal yang sudah menua, tidak mampu lagi memproses gula sebanyak dulu. Sahabat lansia sehat, saya ingin mengingatkan Anda dengan satu kalimat penting. Anggur manis, tapi bisa jadi racun bagi ginjal. Kalimat ini sederhana, tetapi mengandung pesan besar. Banyak pasien yang merasa tidak apa-apa makan buah manis setiap hari karena berpikir itu alami. Padahal tidak semua buah alami aman untuk semua orang. Tubuh setiap orang berbeda, apalagi pada usia lanjut. Untuk menjaga kesehatan ginjal, sahabat lansia sehat perlu memahami prinsip keseimbangan. Buah boleh, tetapi jangan berlebihan. Gula alami tetap gula, dan ginjal tetap harus bekerja keras memprosesnya. Semakin banyak gula yang masuk, semakin berat tugas ginjal. Jika dilakukan terus-menerus, ginjal akan kelelahan dan mulai kehilangan fungsinya sedikit demi sedikit. Mulai sekarang, mari kita lebih bijak. Jika di rumah masih ada anggur, bukan berarti harus dibuang. Cukup batasi porsinya dan jangan jadikan anggur sebagai camilan harian.
Variasikan dengan buah-buahan yang lebih aman seperti jambu air, apel, atau pepaya yang sudah kita bahas sebelumnya. Dengan begitu, Anda masih bisa menikmati rasa manis tanpa membahayakan ginjal. Dan satu hal lagi, sahabat lansia sehat, perhatikan kebiasaan minum air setelah makan buah. Banyak orang makan anggur lalu langsung minum air dalam jumlah banyak. Padahal hal itu bisa membuat pencernaan terganggu dan menambah tekanan pada ginjal. Sebaiknya beri jeda sekitar 20 hingga 30 menit antara makan buah dan minum air, agar sistem tubuh dapat bekerja dengan optimal. Jika Anda menyimak sampai bagian ini dan merasa mendapatkan manfaat, tulis angka 4 di kolom komentar. Tanda kecil itu menunjukkan bahwa Anda peduli dan mau belajar menjaga ginjal Anda sendiri. Semakin banyak sahabat lansia sehat yang ikut berkomitmen, semakin besar pula perubahan positif yang bisa terjadi di komunitas kita. Sekarang setelah kita memahami bahwa anggur yang manis ternyata bisa berbahaya bila dikonsumsi berlebihan, di bab berikutnya kita akan membahas buah kedua yang juga sering disalahpahami, yaitu rambutan. Buah yang manis, segar, dan sering jadi favorit saat musim panen tiba, tetapi memiliki kandungan gula dan fruktosa yang bisa menjadi ancaman serius bagi ginjal jika dimakan tanpa batas. Mari kita lanjutkan pembahasan ini di bab selanjutnya. Tetap di channel Lansia Sehat, tempat kita belajar menjaga tubuh agar tetap kuat dan sehat hingga usia senja. Sahabat lansia sehat, kita lanjutkan pembahasan ke buah berikutnya yang tampak menyehatkan tetapi bisa menjadi musuh diam-diam bagi ginjal, yaitu rambutan. Buah ini sangat populer di Indonesia. Rasanya manis, segar, dan harganya terjangkau. Ketika musimnya tiba, hampir setiap rumah memiliki rambutan di meja makan. Tapi sayangnya, di balik rasa manis yang menggoda itu, rambutan menyimpan risiko besar bagi ginjal jika dikonsumsi tanpa kendali, terutama bagi para lansia yang memiliki kadar gula darah tinggi atau fungsi ginjal yang mulai melemah. Rambutan mengandung fruktosa, yaitu sejenis gula alami yang tinggi kadarnya. Fruktosa ini mudah diserap oleh tubuh dan dapat dengan cepat meningkatkan kadar gula darah. Jika hal ini terjadi terus-menerus, tubuh akan memproduksi lebih banyak asam urat. Asam urat yang berlebihan kemudian membentuk kristal di persendian dan juga bisa mengendap di saluran kemih. Lama-kelamaan, endapan ini menjadi batu ginjal. Inilah yang sering saya temukan pada pasien lansia yang gemar makan buah manis seperti rambutan atau durian dalam jumlah banyak. Saya masih ingat dengan jelas kisah seorang pasien bernama Ibu Dewi, 66 tahun, dari Bandung. Setiap kali musim rambutan tiba, beliau bisa makan sampai 1 kilogram rambutan dalam sehari. Katanya, karena buah itu alami dan berasal dari pohon sendiri, pasti sehat. Awalnya memang tidak ada masalah. Namun setelah beberapa bulan, beliau mulai merasakan nyeri di pinggang dan kesulitan buang air kecil. Setelah diperiksa, ternyata terdapat batu kecil di ginjal dan kadar asam uratnya sangat tinggi. Ketika saya jelaskan penyebabnya, beliau sangat terkejut karena tidak menyangka buah yang tampak tidak berbahaya itu bisa menyebabkan masalah besar pada tubuhnya. Setelah mengurangi rambutan dan memperbanyak air putih, kondisinya perlahan membaik. Dari kasus ini, kita bisa belajar bahwa rasa manis yang berlebihan, meskipun berasal dari buah, tetap bisa menjadi masalah bagi ginjal. Gula darah yang tinggi membuat ginjal bekerja lebih keras untuk menyaring kelebihan glukosa dan asam urat. Jika ginjal terus-menerus dipaksa bekerja keras seperti ini, maka kemampuan filtrasi darah akan menurun. Pada akhirnya, ginjal bisa rusak secara perlahan tanpa disadari. Sahabat lansia sehat, yang membuat rambutan berbahaya bukanlah karena buahnya jahat, tetapi karena cara kita mengonsumsinya yang salah. Banyak orang makan rambutan dengan cara berlebihan dan dalam waktu singkat. Padahal, tubuh kita memiliki batas kemampuan dalam memproses gula dan fruktosa. Untuk itu, penting bagi kita semua untuk memahami cara makan yang benar agar tetap bisa menikmati buah tanpa merusak ginjal. Cara aman menikmati rambutan adalah dengan membatasi jumlahnya. Untuk orang sehat, cukup 5 hingga 10 buah rambutan sekali makan. Jangan dimakan saat perut kosong, karena pada saat itu gula dari buah akan langsung diserap ke dalam darah dengan cepat dan menyebabkan lonjakan gula darah. Waktu terbaik menikmati rambutan adalah 1 jam setelah makan utama. Pada waktu ini, sistem pencernaan sudah bekerja stabil dan penyerapan gula berlangsung lebih lambat. Selain itu, jangan mencampur rambutan dengan buah-buahan manis lainnya dalam satu waktu, seperti anggur atau durian. Kombinasi seperti ini membuat kadar gula dalam darah melonjak lebih tinggi lagi. Bagi sahabat lansia sehat yang memiliki riwayat diabetes, tekanan darah tinggi, atau penyakit ginjal kronis, sebaiknya hindari rambutan sama sekali sampai kondisi tubuh benar-benar stabil.
Ada satu hal lagi yang perlu diketahui. Rambutan yang terlalu matang, apalagi yang sudah terfermentasi sedikit, mengandung alkohol alami hasil dari proses pembusukan gula. Alkohol ini, meskipun dalam jumlah kecil, tetap dapat menambah beban pada hati dan ginjal. Karena itu, pastikan buah yang Anda makan masih segar dan tidak lembek. Pilih rambutan yang kulitnya masih merah cerah, bukan yang sudah mulai menghitam. Sahabat lansia sehat, mungkin Anda berpikir bahwa menghindari buah manis berarti kehilangan kenikmatan hidup. Padahal tidak. Justru dengan menjaga porsi, Anda bisa tetap menikmati berbagai jenis buah dengan aman tanpa harus khawatir ginjal terbebani. Kunci utamanya adalah pengendalian. Karena pada usia lanjut, tubuh kita sudah tidak sekuat dulu dalam memproses zat-zat yang masuk. Apa yang dulu aman, belum tentu aman sekarang. Mari kita bayangkan sejenak. Ginjal bekerja seperti pompa air yang menyaring kotoran dari darah. Bila air yang masuk terlalu kental karena kadar gula tinggi, maka pompa itu harus bekerja lebih keras. Jika hal ini terus terjadi, pompa akan rusak. Rambutan yang kaya gula membuat darah menjadi lebih kental, dan inilah yang membuat ginjal kelelahan. Jadi, meskipun rambutan tampak segar, bila berlebihan justru bisa menjadi bencana. Untuk membantu ginjal tetap sehat, imbangi dengan memperbanyak minum air putih. Jangan tunggu haus baru minum. Air membantu melarutkan sisa gula dan asam urat agar tidak menumpuk menjadi batu ginjal. Selain itu, perbanyak juga sayuran segar dan buah rendah gula seperti jambu air atau pepaya. Mari kita simpulkan pelajaran dari bab ini. Rambutan memang enak, tetapi kalau dikonsumsi berlebihan, bisa menjadi bom waktu bagi ginjal. Kandungan fruktosanya yang tinggi dapat meningkatkan kadar asam urat dan memicu terbentuknya batu ginjal. Gula darah pun bisa melonjak, membuat ginjal bekerja keras dan akhirnya kelelahan. Pilih secukupnya, nikmati dengan bijak, dan jangan lupa minum air putih yang cukup untuk membantu ginjal membuang sisa gula dari tubuh. Kalimat yang perlu diingat hari ini adalah, rambutan enak tapi jangan berlebihan. Sederhana, tapi bermakna dalam. Karena banyak penyakit besar bermula dari kebiasaan kecil yang tidak kita sadari. Untuk sahabat lansia sehat yang menonton hingga bagian ini dan ingin berkomitmen hidup lebih sehat, tulis angka 5 di kolom komentar sebagai tanda bahwa Anda siap makan buah dengan lebih bijak mulai hari ini. Komentar Anda akan menjadi motivasi bagi penonton lain untuk ikut menjaga ginjalnya. Setelah kita memahami bahaya rambutan bagi ginjal, pada bab berikutnya kita akan membahas buah ketiga yang juga sering dianggap menyehatkan tetapi bisa sangat berisiko bagi orang dengan gangguan ginjal, yaitu pisang. Banyak orang percaya bahwa pisang adalah buah paling aman dan paling bergizi. Namun bagi penderita gangguan ginjal, kandungan kalium tinggi dalam pisang bisa menjadi ancaman serius. Mari kita lanjutkan pembahasan penting ini di bab berikutnya. Tetap di channel Lansia Sehat. Sahabat Lansia Sehat, sekarang kita masuk ke pembahasan buah ketiga yang perlu diwaspadai oleh para lansia yang ingin menjaga ginjalnya tetap sehat, yaitu pisang. Buah ini sangat populer di Indonesia, mudah ditemukan di mana saja, harganya murah, dan sering dianggap sebagai buah serbaguna. Pisang sering dijadikan camilan sehat, makanan bayi, bahkan sumber energi alami bagi para atlet. Namun tahukah Anda, bagi orang yang memiliki gangguan ginjal, pisang justru bisa menjadi sumber bahaya yang tidak disadari? Masalah utama dari pisang terletak pada kandungan kaliumnya yang tinggi. Dalam satu buah pisang ukuran sedang, terdapat sekitar 400 mg kalium. Kalium memang sangat penting bagi tubuh karena berperan dalam menjaga irama jantung, membantu kontraksi otot, dan menstabilkan tekanan darah. Tetapi pada orang dengan ginjal lemah, kalium yang tinggi justru berbahaya. Ginjal yang sehat akan menyaring kelebihan kalium melalui urin, tetapi jika ginjal sudah mulai rusak, kemampuan ini menurun. Akibatnya, kalium menumpuk dalam darah dan menyebabkan gangguan serius pada jantung serta sistem saraf. Saya masih ingat kisah Pak Arto, seorang pria berusia 71 tahun dari Semarang. Beliau menderita penyakit ginjal kronis stadium 3 dan rutin menjalani kontrol setiap bulan. Karena sering mendengar bahwa pisang baik untuk jantung, beliau makan 2 buah pisang setiap hari. Ia berpikir kebiasaan itu akan memperkuat tubuhnya. Namun ketika hasil pemeriksaan darah keluar, kadar kalium dalam tubuhnya melonjak tinggi. Ia mulai merasa ototnya kaku, jantung berdebar tidak teratur, dan tubuh terasa lemas. Setelah ditelusuri, penyebabnya adalah konsumsi pisang yang berlebihan. Untung kondisi ini segera diketahui dan ditangani, sehingga tidak menimbulkan komplikasi fatal. Dari pengalaman tersebut,
Saya selalu mengingatkan pasien bahwa tidak ada makanan yang benar-benar baik atau buruk, yang ada adalah makanan yang sesuai atau tidak sesuai dengan kondisi tubuh. Pisang memang baik bagi orang sehat, tetapi tidak aman bagi mereka yang sudah memiliki gangguan ginjal. Jika ginjal tidak mampu membuang kelebihan kalium, maka zat ini akan menumpuk di dalam darah dan bisa menyebabkan kondisi yang disebut hiperkalemia. Dalam kondisi ini, detak jantung menjadi tidak teratur, otot menjadi lemah, bahkan bisa menyebabkan henti jantung mendadak bila dibiarkan. Sahabat lansia sehat, bukan berarti pisang harus dihindari sepenuhnya oleh semua orang. Jika ginjal Anda masih berfungsi baik, pisang tetap bisa dikonsumsi, asalkan dalam jumlah terbatas. Untuk orang sehat, satu buah pisang ukuran sedang per hari sudah cukup. Jangan lebih dari itu. Dan untuk pasien dengan penyakit ginjal kronis, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter atau ahli gizi sebelum mengonsumsinya. Bila tetap ingin makan pisang, pilih yang belum terlalu matang karena kadar kaliumnya sedikit lebih rendah dibandingkan pisang yang sudah benar-benar kuning. Selain itu, penting juga memperhatikan cara mengonsumsi pisang. Banyak orang menjadikannya sebagai bagian dari jus campuran dengan susu atau madu. Padahal, kombinasi seperti itu menambah beban kerja ginjal karena kandungan gulanya meningkat dan kadar kalium bertambah dari bahan lain. Cara terbaik menikmati pisang adalah dimakan langsung tanpa tambahan apapun. Cukup satu buah saja di pagi atau sore hari. Bagi sahabat lansia sehat yang sudah memiliki gangguan ginjal, alangkah baiknya mengganti pisang dengan buah yang lebih aman seperti apel, jambu air, atau pepaya. Buah-buahan tersebut memberikan serat, vitamin, dan antioksidan tanpa kandungan kalium yang terlalu tinggi. Prinsipnya, semakin ringan beban kerja ginjal, semakin lama organ itu dapat bertahan. Mari kita pahami hubungan sederhana ini. Ginjal seperti pengatur lalu lintas di tubuh kita. Ia mengatur keluar masuknya zat penting seperti natrium, kalium, dan kalsium. Jika kita memberi terlalu banyak kalium dari luar, ginjal akan kewalahan. Lalu lintas di dalam tubuh menjadi padat, dan akhirnya sistem tubuh terganggu. Karena itu, setiap makanan yang mengandung kalium tinggi seperti pisang, alpukat, atau jeruk perlu dibatasi bila fungsi ginjal sudah menurun. Sahabat lansia sehat, saya sering menemukan pasien lansia yang berkata, "Dok, saya hanya makan buah alami, kok bisa sakit?" Jawabannya sederhana. Alami bukan berarti aman untuk semua orang. Setiap tubuh memiliki kemampuan berbeda dalam mengolah zat-zat yang masuk. Pisang mungkin sehat bagi anak muda dengan ginjal kuat, tetapi bisa berbahaya bagi kakek atau nenek yang ginjalnya sudah bekerja hanya separuh dari kapasitas normal. Itulah sebabnya kita harus bijak, bukan hanya dalam memilih makanan, tetapi juga dalam memahami kondisi tubuh sendiri. Selain berpotensi meningkatkan kadar kalium, pisang juga bisa menyebabkan rasa kembung atau gangguan pencernaan bagi sebagian orang jika dikonsumsi dalam jumlah besar. Kandungan serat dan pati dalam pisang matang bisa menimbulkan gas, apalagi bila dicampur dengan makanan berat. Karena itu, penting untuk memperhatikan kombinasi makanan agar pencernaan tetap nyaman dan ginjal tidak terbebani. Mari kita simpulkan pelajaran penting dari bab ini. Pisang adalah buah yang sehat, tetapi bisa berbahaya bagi ginjal yang sudah lemah. Kuncinya adalah porsi dan kondisi tubuh. Untuk orang sehat, cukup satu buah sehari. Untuk penderita penyakit ginjal, sebaiknya hindari atau konsultasikan dulu dengan dokter. Jangan hanya karena pisang disebut sebagai buah bergizi, lalu kita menganggap aman dimakan sebanyak-banyaknya. Kalimat yang perlu diingat hari ini adalah, pisang sehat, tapi hati-hati kalau ginjal lemah. Ini bukan sekadar peringatan, tetapi pesan penting bagi siapapun yang ingin menjaga keseimbangan tubuhnya di usia lanjut. Karena banyak orang jatuh sakit bukan karena kurang makan, tetapi karena tidak tahu batas yang tepat dalam makan. Sahabat lansia sehat, untuk Anda yang mendengarkan sampai bagian ini dan merasa belajar sesuatu yang berharga, tulis angka 6 di kolom komentar sebagai tanda bahwa Anda siap lebih bijak dalam memilih buah mulai hari ini. Tulis juga pengalaman Anda jika pernah merasakan gangguan tubuh setelah makan pisang dalam jumlah banyak, agar penonton lain bisa belajar dari pengalaman Anda. Setelah kita mempelajari 6 jenis buah, 3 yang menyehatkan dan 3 yang berisiko bagi ginjal, pada bab berikutnya saya akan membagikan rahasia penting yang selama ini saya sampaikan kepada setiap pasien saya di ruang praktik. Rahasia ini bukan sekadar tentang buah, tetapi tentang prinsip keseharian yang menentukan apakah ginjal Anda tetap sehat atau perlahan rusak. Satu kebiasaan kecil ini bisa menyelamatkan Anda dari risiko cuci darah di masa depan. Mari kita lanjutkan pembahasan tersebut di bab selanjutnya. Tetap di channel Lansia Sehat, tempat kita belajar menjaga kesehatan dengan ilmu dan kesadaran.
Sahabat lansia sehat, sekarang kita memasuki bab yang sangat penting, yaitu rahasia sederhana yang selalu saya sampaikan kepada setiap pasien saya di ruang praktik. Rahasia ini tidak hanya berkaitan dengan buah, tetapi juga menyangkut dua hal utama yang menjadi kunci kesehatan ginjal dan umur panjang seseorang, yaitu pengaturan air dan garam. Dua hal ini tampak sepele, tetapi justru menjadi penentu apakah ginjal akan tetap kuat hingga usia lanjut atau justru cepat rusak tanpa kita sadari. Selama lebih dari 30 tahun saya bekerja di bidang nefrologi, saya melihat pola yang sama berulang kali. Banyak pasien yang sangat disiplin dalam mengonsumsi obat, tetapi gagal menjaga keseimbangan air dan garam dalam tubuhnya. Mereka minum terlalu sedikit karena takut sering buang air kecil, atau justru minum berlebihan karena percaya bahwa semakin banyak air semakin sehat. Keduanya sama-sama salah. Ginjal adalah organ yang membutuhkan keseimbangan, bukan kelebihan dan bukan kekurangan. Sahabat lansia sehat, tubuh kita bagaikan mesin canggih yang bekerja dengan prinsip keseimbangan. Jika air dalam tubuh terlalu sedikit, darah menjadi kental dan ginjal kesulitan menyaring racun. Akibatnya, racun menumpuk dan menyebabkan tekanan darah meningkat. Sebaliknya, jika kita minum terlalu banyak air, ginjal akan kewalahan membuang kelebihan cairan. Kondisi ini bisa menyebabkan pembengkakan di kaki, sesak napas, dan bahkan gangguan jantung. Karena itu, cara terbaik adalah menyesuaikan asupan air dengan kebutuhan tubuh. Bagaimana caranya? Ukur jumlah urin yang Anda keluarkan kemarin, lalu tambahkan setengah liter atau sekitar 2 gelas air untuk hari ini. Misalnya, jika Anda buang air kecil sekitar 1 liter, maka jumlah air yang perlu diminum hari ini adalah 1,5 liter. Dengan cara ini, ginjal akan bekerja dengan ritme yang seimbang. Tidak kekurangan, tidak pula kelebihan. Ini adalah rahasia sederhana yang sering saya ajarkan dan terbukti menjaga ginjal banyak pasien tetap stabil selama bertahun-tahun. Selain air, hal penting lain yang sering diabaikan adalah garam. Banyak orang tidak sadar bahwa garam adalah penyebab utama kerusakan ginjal yang tersembunyi. Garam mengandung natrium yang dibutuhkan tubuh, tetapi dalam jumlah kecil. Ketika dikonsumsi berlebihan, natrium menyebabkan tubuh menahan cairan. Akibatnya tekanan darah naik dan ginjal harus bekerja lebih keras untuk membuang kelebihan natrium itu. Dalam jangka panjang, tekanan darah tinggi ini merusak pembuluh darah halus di ginjal dan membuatnya kehilangan kemampuan menyaring darah dengan baik. Sahabat lansia sehat, jumlah garam yang aman bagi tubuh orang dewasa hanya sekitar 1 sendok teh per hari, atau sekitar 5 gram. Itu sudah termasuk semua garam yang terkandung dalam makanan dan bumbu dapur. Namun kenyataannya, banyak orang mengonsumsi 2-3 kali lipat dari jumlah itu setiap hari, tanpa disadari. Makanan olahan seperti mie instan, sosis, ikan asin, dan makanan kaleng mengandung garam yang sangat tinggi. Bahkan roti dan biskuit yang kita anggap ringan pun sering mengandung natrium tersembunyi. Karena itu, mulai sekarang cobalah untuk membaca label makanan sebelum membeli, terutama bagi sahabat lansia sehat yang memiliki tekanan darah tinggi atau penyakit ginjal. Pilih makanan segar yang dimasak sendiri di rumah, karena dengan begitu Anda bisa mengontrol jumlah garam yang digunakan. Sebagai pengganti rasa asin, gunakan bumbu alami seperti bawang putih, jeruk nipis, daun seledri, atau rempah-rempah seperti jahe dan kunyit. Rasanya tetap lezat, tetapi jauh lebih aman bagi ginjal. Saya pernah menangani seorang pasien, Pak Darto, berusia 68 tahun dari Surabaya. Beliau memiliki kebiasaan makan ikan asin hampir setiap hari. Katanya, tanpa itu rasanya tidak berselera. Lama-kelamaan, tekanan darahnya naik terus dan fungsi ginjalnya menurun drastis. Setelah saya minta beliau menghentikan kebiasaan itu dan menggantinya dengan makanan rebus rendah garam, hasilnya luar biasa. Tekanan darahnya kembali normal, bengkak di kaki berkurang, dan ginjalnya membaik. Dari pengalaman itu, beliau belajar bahwa rasa asin yang nikmat hari ini bisa menjadi sumber penderitaan di kemudian hari jika tidak dikendalikan. Sahabat lansia sehat, garam memang membuat makanan terasa lezat, tetapi tubuh kita tidak membutuhkannya dalam jumlah banyak. Ginjal bekerja keras untuk mengeluarkan kelebihan natrium, dan jika proses ini berlangsung terus-menerus selama bertahun-tahun, pembuluh darah di ginjal bisa rusak permanen. Akibatnya, tubuh tidak bisa lagi mengatur cairan dengan baik. Terjadilah pembengkakan, tekanan darah tinggi, dan akhirnya gagal ginjal. Semua itu bisa dicegah hanya dengan membatasi 1 sendok teh garam per hari. Selain garam dan air, ada satu hal lagi yang sering saya tekankan kepada pasien, yaitu kesadaran mendengarkan tubuh sendiri. Banyak orang minum air atau makan hanya mengikuti kebiasaan,
bukan kebutuhan. Padahal tubuh sering memberi sinyal yang jelas. Misalnya, bila urin berwarna terlalu pekat, itu tanda Anda kurang cairan. Jika tangan atau kaki mulai bengkak, itu tanda cairan terlalu banyak. Belajarlah membaca tanda-tanda ini, karena tubuh Anda sebenarnya sudah memberi petunjuk sebelum penyakit datang. Sahabat lansia sehat, kita sering berpikir bahwa menjaga ginjal berarti minum obat atau melakukan diet rumit. Padahal yang paling penting adalah keseimbangan sederhana. Cukup air, sedikit garam, dan kebiasaan hidup teratur. Jangan menunda buang air kecil, jangan menahan haus terlalu lama, dan jangan lupa periksa tekanan darah secara rutin. Dengan langkah-langkah kecil ini, Anda sudah melindungi ginjal dari kerusakan yang bisa berujung pada cuci darah. Mari kita bayangkan ginjal sebagai filter air di rumah. Jika air yang masuk terlalu kotor atau terlalu banyak, filter itu akan tersumbat. Jika kita biarkan terus, akhirnya filter rusak dan air tidak bisa bersih lagi. Begitu pula dengan ginjal kita. Ia butuh air bersih, butuh istirahat, dan butuh kita rawat dengan bijak. Saya ingin Anda mengingat 2 kalimat penting hari ini. Pertama, air jangan terlalu sedikit, tapi juga jangan berlebihan. Kedua, garam adalah musuh tersembunyi ginjal, jadi batasi maksimal 1 sendok teh per hari. 2 prinsip ini sederhana, tetapi mampu menyelamatkan ribuan orang dari risiko gagal ginjal. Untuk sahabat lansia sehat yang sudah mendengarkan sampai di sini dan ingin memulai perubahan, tulis angka 7 di kolom komentar sebagai tanda bahwa Anda siap mengatur air dan garam dengan bijak mulai hari ini. Komitmen kecil ini akan membawa dampak besar dalam menjaga tubuh tetap kuat dan bebas dari penyakit ginjal. Pada bab berikutnya, kita akan menutup pembahasan ini dengan kesimpulan besar dari seluruh perjalanan kita. Kita akan merangkum semua pelajaran penting tentang 3 buah yang menyehatkan ginjal, 3 buah yang berisiko merusaknya, serta 1 prinsip emas menjaga keseimbangan tubuh. Mari kita lanjutkan ke bab terakhir di channel Lansia Sehat, agar pengetahuan ini menjadi pegangan hidup yang bisa Anda terapkan setiap hari. Sahabat lansia sehat, tibalah kita di bab terakhir dari pembahasan panjang tentang buah dan kesehatan ginjal. Selama beberapa waktu ini, kita sudah belajar banyak hal yang mungkin sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Kita mengetahui bahwa tidak semua buah membawa kebaikan bagi tubuh, terutama bagi ginjal yang menjadi salah satu organ terpenting dalam menjaga keseimbangan kehidupan kita. Kini, di bab penutup ini, mari kita rangkum seluruh pelajaran penting yang sudah kita bahas, agar sahabat lansia sehat bisa menerapkannya dengan sadar dan konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Ginjal adalah organ kecil berbentuk seperti kacang, tetapi memiliki tanggung jawab besar. Ia bekerja tanpa henti, siang dan malam, menyaring darah dari sisa metabolisme, racun, dan kelebihan garam. Tanpa ginjal yang sehat, racun akan menumpuk di tubuh, menyebabkan tekanan darah tinggi, pembengkakan, dan bahkan kematian. Karena itu, menjaga ginjal bukan pilihan, tetapi keharusan, terutama bagi para lansia yang fungsi tubuhnya mulai melambat. Mari kita mulai dari 3 buah sahabat ginjal yang telah kita bahas. Pertama, jambu air, buah lokal yang sering tumbuh di halaman rumah. Jambu air mengandung banyak air, rendah kalori, dan kaya vitamin C. Ia membantu melancarkan buang air kecil, membersihkan sisa garam, dan mencegah terbentuknya batu ginjal. 1 atau 2 buah setiap hari sudah cukup untuk membantu ginjal bekerja lebih ringan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, jambu air segar lebih baik daripada obat mahal. Kedua, apel, buah sederhana yang bisa ditemukan di semua pasar. Apel mengandung pektin, serat larut air yang bekerja seperti sapu halus menyerap racun dan zat berbahaya dalam tubuh. Ia meringankan beban ginjal, menjaga tekanan darah tetap stabil, dan memiliki kadar kalium sedang yang aman bagi penderita gangguan ginjal ringan. 1 apel sehari membuat ginjal lebih kuat, dan pepatah itu bukan sekadar kata-kata, tetapi fakta ilmiah. Ketiga, pepaya, buah tropis yang penuh serat dan enzim papain. Pepaya membantu pencernaan dan mencegah penumpukan racun di usus, yang bila dibiarkan bisa memperberat kerja ginjal. Asam sitrat di dalam pepaya juga membantu mencegah pembentukan batu ginjal. Potongan pepaya di pagi hari sebelum sarapan adalah awal terbaik untuk menjaga pencernaan lancar dan ginjal aman. Pepaya tiap hari, pencernaan lancar, ginjal aman. Namun, tidak semua buah bisa dikonsumsi dengan bebas. Ada 3 buah yang bisa menjadi musuh diam-diam bagi ginjal, terutama bila dimakan berlebihan. Pertama adalah anggur, buah yang tampak sehat karena sering disebut kaya antioksidan, tetapi sebenarnya mengandung gula tinggi.
Gula darah yang melonjak karena konsumsi anggur berlebihan akan merusak pembuluh darah halus di ginjal dan memicu nefropati diabetik, salah satu penyebab utama gagal ginjal. Ingatlah kalimat ini, anggur manis tapi bisa jadi racun bagi ginjal. Kedua, rambutan, buah musiman yang manis dan segar tetapi tinggi fruktosa. Fruktosa yang berlebihan meningkatkan kadar asam urat dan dapat membentuk batu ginjal. Rambutan juga menyebabkan lonjakan gula darah yang membebani ginjal. Makan 5 hingga 10 buah rambutan sudah cukup. Jangan sampai 1 kilogram dalam sehari. Rambutan enak, tapi jangan berlebihan. Ketiga, pisang, buah yang kaya kalium dan baik untuk jantung, tetapi berisiko bagi penderita gangguan ginjal. Ginjal yang lemah tidak mampu membuang kelebihan kalium sehingga zat itu menumpuk di darah, menyebabkan gangguan irama jantung dan kelemahan otot. Pisang sehat, tapi hati-hati kalau ginjal lemah. Untuk orang sehat, cukup 1 buah sehari. Selain buah, ada satu rahasia besar yang menjadi fondasi dari semua pembahasan ini, yaitu kendalikan air dan garam. Banyak pasien saya yang gagal ginjal bukan karena buah, tetapi karena salah dalam mengatur 2 hal sederhana ini. Air jangan terlalu sedikit, jangan juga berlebihan. Ukur kebutuhan Anda berdasarkan jumlah urin kemarin ditambah setengah liter. Dengan cara ini, ginjal tidak akan kelelahan. Dan yang tak kalah penting, batasi garam maksimal 1 sendok teh per hari. Jangan tertipu oleh rasa gurih makanan olahan, karena garam tersembunyi di dalamnya jauh lebih berbahaya daripada yang tampak di meja makan. Sahabat lansia sehat, semua ilmu ini akan sia-sia bila tidak dipraktikkan. Pengetahuan hanya menjadi kekuatan bila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mulailah dengan langkah kecil. Ganti satu jenis buah yang berisiko dengan buah yang menyehatkan. Kurangi garam sedikit demi sedikit. Atur pola minum air dengan cermat. Dalam 1 atau 2 minggu, tubuh akan mulai merespons. Anda akan merasa lebih segar, tidur lebih nyenyak, tekanan darah lebih stabil, dan buang air kecil menjadi lebih lancar. Ingatlah bahwa tubuh manusia adalah ciptaan luar biasa yang selalu berusaha memulihkan dirinya sendiri. Ginjal pun demikian. Jika kita memberikan kesempatan dengan pola makan yang benar, cukup istirahat, dan pengaturan cairan yang seimbang, ginjal bisa pulih dan berfungsi lebih baik. Sahabat lansia sehat, mari kita jadikan pelajaran ini sebagai pedoman hidup. Jaga ginjal seperti Anda menjaga harta berharga, karena tanpa ginjal yang sehat, tubuh tidak akan kuat. Jangan menunggu gejala muncul baru bertindak. Begitu ginjal rusak, tidak ada jalan kembali kecuali perawatan seumur hidup. Tapi selama masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk memperbaiki kebiasaan. Saya ingin menutup dengan satu ajakan sederhana. Besok pagi, ketika Anda bangun dan melihat diri di cermin, ucapkan dalam hati, saya mulai menjaga ginjal saya hari ini. Lalu lakukan satu tindakan nyata, sekecil apapun. Mungkin dengan memilih jambu air daripada rambutan, atau dengan mengurangi garam setengah sendok dari biasanya. Setiap langkah kecil adalah investasi besar untuk masa depan Anda. Jika Anda merasa pembahasan ini bermanfaat, bagikan video ini kepada keluarga, teman, dan tetangga Anda. Banyak orang di luar sana yang tidak tahu bahwa penyakit ginjal bisa dicegah dengan kebiasaan kecil. Dengan berbagi, Anda bukan hanya menolong diri sendiri, tetapi juga membantu orang lain agar tidak jatuh dalam penderitaan yang sama. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar apa langkah pertama yang akan Anda lakukan setelah menonton video ini. Apakah Anda akan mulai minum air dengan teratur, mengurangi garam, atau memilih buah yang lebih aman untuk ginjal? Tulis dengan jujur, karena dengan menuliskannya, Anda sudah memulai langkah perubahan. Sahabat lansia sehat, perjalanan menjaga ginjal bukanlah perjalanan singkat, tetapi perjalanan seumur hidup. Tubuh kita adalah titipan, dan menjaga kesehatan adalah bentuk rasa syukur yang paling nyata. Ginjal yang kuat membuat kita bisa terus beribadah, bekerja, dan menikmati waktu bersama keluarga tanpa ketergantungan pada obat atau mesin cuci darah. Saya berharap seluruh penjelasan dalam seri ini menjadi panduan praktis bagi Anda dan keluarga. Mari kita hidup dengan bijak, makan dengan sadar, dan minum dengan terukur. Karena kesehatan bukan hadiah yang datang tiba-tiba, melainkan hasil dari pilihan yang kita buat setiap hari. Terima kasih telah menemani perjalanan panjang ini bersama channel Lansia Sehat. Semoga setiap ilmu yang Anda dengar membawa manfaat dan menjadi amal kebaikan yang terus mengalir. Ingat pesan saya, belum terlambat. Tubuh Anda masih mau pulih, asalkan Anda mulai peduli dari sekarang.
Sampai jumpa di video berikutnya dengan pembahasan kesehatan lain yang akan membantu Anda hidup lebih panjang, lebih tenang, dan tentu saja, lebih sehat bersama keluarga tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.